Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah surat di balik kisah terbukanya kota Mekah atau merdekanya kota Mekah dari orang kafir ke tangan orang muslim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi di beberapa kitab-kitab tafsir, buku-buku tafsir dan juga buku-buku tarikh atau buku-buku asbabun nuzul itu banyak sekali menceritakan tentang surat ini, di mana surat ini adalah awal mula terbukanya kota Mekah dan tersingkirnya orang kafir. Jadi Mekah yang tadinya dikuasai oleh orang kafir semenjak itu dikuasai oleh orang muslim sampai hari ini. Ini awal mula dari turunnya ayat ini adalah ketika ada perjanjian Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah. Nabi itu mengalami perjanjian bersama orang kafir yang diantara poinnya pasalnya adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Artinya senjata itu tidak boleh digunakan. Artinya perang itu diliburkan selama 10 tahun. Jadi gencatan senjata itu sebetulnya sudah umum dilakukan oleh dua kelompok yang berperang, teman-teman. Jadi itu kesepakatan cuti ya, kesepakatan untuk libur berperang selama beberapa tahun. Ada yang tanpa batas, ada yang dibatasi. Nah, batas itu tergantung kesepakatan, 10 tahun, 20 tahun, 5 tahun, atau bahkan sampai 100 tahun. Nah, waktu itu perang itu terjadi antara orang muslim yang ada di Madinah, kemudian orang kafir yang ada di Mekah. Jadi setelah hijrah Nabi itu dapat wahyu untuk berperang. Ketika Nabi di Mekah, perang itu tidak boleh dilakukan, teman-teman, karena belum ada wahyu untuk melakukan perang. Nah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, kemudian sudah ada wahyu untuk berperang, diantaranya perang Badar, perang Uhud, dan lain-lain. Waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Bunuhlah orang-orang musyrik semuanya seperti mereka membunuh kamu. Ini ayat perang ya. Ayat perang itu artinya ayat-ayat khusus, bukan am. Jadi ayat yang digunakan untuk perang, bukan ayat yang digunakan untuk jihad. Kita berdamai, nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba perang atas nama jihad, lah itu nggak boleh. Ini momennya itu momen perang. Jadi ketika ada penjajah atau penelusup atau siapa saja yang memerangi kita duluan, nah kemudian kita melakukan tindakan ofensif. Ofensif itu bertahan dengan cara menyerang, nggak cuma nangkis tapi nyerang. Nah, dulu awal mulanya ketika terjadi Fathu Mekah itu adanya pengkhianatan di kalangan orang kafir. Orang kafir itu menyepakati, artinya mereka menuntut setelah terjadi beberapa peperangan dan kalah terus, karena perangnya itu ya orang muslim sama orang kafir. Kafir di Mekah, muslimnya di Madinah perang. Beberapa kali perang itu kalah terus. Awal mula perang itu adalah perang Badar. Ini sorry ya, gambarnya nggak jelas. Orang kafir kalah, dilanjut perang, beberapa perang sampai Uhud kalah terus. Terus kemudian ketika Nabi ingin berhaji itu dihalangi. Orang kafir itu stres gitu loh, karena setiap perang mereka kalah. Tapi tiba-tiba ketika ada waktu haji, orang muslim itu haji, jadi orang-orang kafir itu merasa tersakiti gitu loh, tersayat hatinya. Terus akhirnya kemudian di stop. Setelah di stop terjadi sedikit panas ya, ada konflik yang sedikit panas. Terus kemudian timbul perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah itu nama daerah sebelum ke Mekah. Nah, di antara poinnya adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Oke, selama 10 tahun kita nggak boleh berperang. Pokoknya kita berdamai dulu. Dan hajinya diantaranya, pasalnya itu digilir. Tahun ini haji untuk orang kafir, tahun depan untuk orang muslim, tahun depannya lagi kafir, begitu terus. Makanya haji itu adalah ritual keagamaan yang dilakukan oleh orang kafir maupun muslim dulu ya. Jadi bagi orang-orang yang berhaji itu jangan terlalu GR karena sudah haji terus kemudian merasa dirinya sudah
dekat dengan Tuhan, sudah jemaah haji itu dilakukan dulu oleh orang-orang kafir. Bahkan semenjak Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu sudah ada jaminan teman-teman. Wa man dakhalahu kana amina. Jadi di Mekah itu kalau zaman sekarang dibilangnya ekstradisi. Siapapun yang ke Mekah atau ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah itu dijamin keamanannya ketika mereka masuk. Wa man dakhalahu kana amina. Siapapun yang masuk ke dalam Masjidil Haram maka mereka akan aman. Sampai hari ini orang nggak boleh membunuh serangga, nggak boleh membunuh apa saja, nggak boleh dibunuh. Nah, orang-orang kafir zaman dulu sebelum Islam datang, ketika ada orang mempunyai kesalahan lalu kemudian ingin melarikan diri, itu mereka menuju ke Mekah, mereka menuju ke Ka'bah. Nah, siapapun yang berada di Ka'bah tidak boleh dibunuh. Kalau mereka dibunuh berarti melanggar aturan di situ, teman-teman. Biasanya kena balak biasanya. Karena sudah ada jaminan wa man dakhalahu kana amina. Siapapun yang masuk ke sana itu menjadi aman. Karena di sana itu tempat mencari pengampunan kepada Tuhan. Dan itu sudah, tradisi itu sudah mulai ditancapkan, diberlakukan semenjak Nabi Ibrahim. Nah, maka Mekah ini sudah ada ritual-ritual keagamaan, entah itu haji, entah itu hanya sebatas menyepi atau meminta ampunan. Termasuk orang-orang kafir itu ya terbiasa haji, itu terbiasa mereka berhaji itu setiap tahun. Nah, ketika orang kafir itu sering mengalami kekalahan dengan orang muslim, lalu kemudian mereka minta untuk membuat perjanjian. Jadi dasar atau awal mula mereka membuat perjanjian itu karena sakit hati aja, pernah kok kalah terus gitu. Terus akhirnya dibikinlah perjanjian Hudaybiyah. Di antara pasalnya itu orang muslim dan kafir harus berhenti berperang selama 10 tahun. Nah, tapi ternyata teman-teman, orang kafir ini ada yang berkhianat. Jadi perjanjian itu dibagi dua kelompok. Ada yang ikut kelompok orang muslim, ada yang ikut kelompok orang kafir. Nah, orang-orang yang di daerah Mekah sendiri atau dekat-dekat situ, itu ada yang ikut serta orang muslim. Artinya hajinya itu bersama orang muslim. Jadi tahun hajinya itu bersama orang muslim, padahal dia kafir. Ada Bani Bakar, ada macam-macam. Nah, ternyata di antara suku-suku kecil yang mengikuti orang muslim ini ada yang diserang oleh orang kafir. Ini ceritanya saya umum aja ya. Jadi orang muslim ini bukan hanya orang muslim tok, tapi ada orang kafirnya yang ikut jadwalnya orang muslim saat berhaji. Nah, orang-orang yang ikut hajinya orang muslim ini artinya mereka ikut kelompok orang muslim meskipun kafir. Itu ada yang diserang oleh orang kafir. Jadi kelompok kecil menyerang kelompok kecil. Jadi sebagian kecil orang kafir dan sebagian kecil yang ikut kelompok muslim itu perang, teman-teman. Jadi dihianati gitu, diserang. Nah, Nabi merasa dihianati karena kelompok yang bersama beliau, artinya orang-orang yang ikut serta dengan orang muslim itu ternyata diserang oleh orang kafir. Maka kemudian beliau menetapkan perang untuk menyerang Mekah secara keseluruhan tanpa ada pemberitahuan. Jadi yang namanya perang itu kalau zaman dulu itu seperti pertandingan bola, ada jadwalnya, teman-teman. Ada jadwalnya, ada jamnya. Ini perang di mana, harinya kapan, jamnya berapa. Makanya Nabi itu setiap perang itu selalu persiapan dulu, entah 1 minggu atau 2 minggu. Ada yang cepat 3 hari. Perang Badar itu termasuk cepat persiapannya. Nah, itu makanya banyak sekali orang-orang muslim itu yang menyumbang ketika ada perintah perang datang itu, kemudian mereka patungan gitu loh, menyumbang untuk perang. Dana-dana yang dipakai itu untuk mobilisasi. Jadi dipakai untuk belanja keperluan perang. Logistik, ada yang nyumbang uang, ada kurma, ada kuda, ada unta, ada senjata, macam-macam lah. Nah, ternyata dihianati. Setelah dihianati itu orang muslim, karena Nabi merasa dihianati, Nabi melakukan penyerangan. Artinya punya rencana penyerangan tanpa harus ada jadwal perang. Jadi nggak ngomong-ngomong, jadi perangnya itu langsung aja. Nah, di orang muslim itu ada sahabat Nabi namanya Hatib
bin Baltoh, ada yang baca Khotib bin Baltoh. Beliau ini seorang sahabat Nabi, ahli perang Badar, jadi prajurit waktu perang Badar. Nah, Khotib ini punya saudara kafir di Mekah. Kemudian dikhawatir ini kalau misalnya Nabi nyerang Mekah tanpa ada pemberitahuan, mereka tidak siap nih. Jangan-jangan saudara saya terbunuh ini. Kemudian Khotib bin Baltoh itu diam-diam membuat surat, dititipkan seorang perempuan untuk dikasihkan saudaranya. Singkat cerita, wahyu datang dan kemudian Allah memberikan berita kepada Nabi bahwa Khotib bin Baltoh ini mengirimkan surat kepada saudaranya di Mekah melalui seorang perempuan. Nah kan berarti ini pengkhianatan. Karena apa? Karena dengan adanya surat itu, maka penyerangan Nabi ini akan menjadi bocor gitu loh. Lalu kemudian itu di sidang, Khotib bin Baltoh itu ada yang mengatakan akan dibunuh. Jadi Umar, Abu Bakar dan lainnya itu mengusulkan untuk dibunuh. Tapi Nabi tidak berani kalau belum ada wahyu yang turun. Kenapa Nabi nggak berani? Karena dia termasuk ahlu badrin, jadi orang yang berperang di perang Badar. Jadi perang Badar itu istimewa teman-teman. Jangankan yang meninggal, kalau yang meninggal jelas syahid ya. Yang nggak meninggal pun itu bebas dari hukum itu. Termasuk Khotib itu harusnya hukumnya mati. Tapi ternyata tidak dihukum mati dikarenakan dia ahlu badrin. Nah kemudian si perempuan sebagai kurir yang dijadikan kurir oleh Khotib ini dikejar oleh Sayyidina Ali, ketangkap di tengah-tengah, lalu kemudian diancam tapi dia berbohong. Ditanya apakah dia bawa surat, bilangnya enggak. Oke, kalau kamu berbohong maka saya akan menelanjangi kamu. Kemudian dia ketakutan, pasrah, kemudian memberikan surat. Nah setelah kejadian itu akhirnya benar, Nabi kemudian tidak lama menyerang Mekah. Nah itu ceritanya panjang ya. Pokoknya singkat cerita, ketika sampai di pintu Mekah, sebelum masuk Mekah, itu Nabi memberikan warning, siapapun yang masuk rumah Abu Sufyan aman, siapapun yang, intinya mereka yang tidak memberikan perlawanan itu aman, mereka yang masuk Masjidil Haram aman gitu. Jadi mereka yang berlindung tanpa melakukan perlawanan perang kepada Nabi itu mereka dijamin keamanannya atau tidak dibunuh. Tapi bagi mereka yang ingin membalas atau melakukan perlawanan, maka mereka akan dibunuh. Nah semenjak itu kemudian termasuk Abu Sufyan yang waktu itu presiden itu, ini sebenarnya ceritanya agak panjang ya karena ada negosiasi ulang sebetulnya, tapi ini ceritanya disingkat saja. Termasuk Abu Sufyan dan istrinya Hindun yang waktu itu masih kafir aja terpaksa masuk Islam, karena pilihannya cuma dua, mau mati atau masuk Islam. Akhirnya masuk Islam teman-teman. Makanya Abu Sufyan, terus kemudian anaknya Muawiyah yang mendirikan dinasti Umayyah itu semuanya masuk Islam dikarenakan Fatu Mekah. Jadi ada ancaman itu, mereka sudah kalah. Nah setelah itu turunlah ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath, dan seterusnya. Jadi dulu proses terbukanya kota Mekah itu tidak semudah yang kita bayangkan terus kemudian langsung jadi, enggak, prosesnya itu lama, ada pengkhianatan, ada peperangan, macam-macam teman-teman. Ya mungkin itu sedikit informasi dari saya, dan sampai hari ini kota Mekah itu tidak bisa dikuasai oleh orang kafir teman-teman. Bahkan nanti sampai Dajjal itu di antara kota yang aman adalah Mekah dan Madinah. Itu barokah, berkah atau efek dari Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah semenjak itu kota Mekah sampai hari ini dikuasai oleh orang Muslim. Bahkan orang-orang pekerja Cina, ini kisah nyata ya, orang-orang pekerja Cina yang ateis rata-rata itu dulu diislamkan. Jadi mereka yang membangun Masjidil Haram, kalau orang Arab itu kan sudah kaya teman-teman, jadi jarang atau bahkan nggak ada orang Arab itu jadi kuli, itu nggak ada. Hidup mereka itu sudah sangat tenang, sangat nyaman, sangat kaya. Jadi kerjaannya cuma beribadah saja. Di Mekah itu nggak ada orang kafir. Kalau di Arab ada, Mekahnya nggak ada. Nah itu pekerja-pekerja itu diambil dari negara-negara di luar. Nah karena konstruksinya itu dari negara-negara Cina, itu kemudian pekerjanya juga banyak sekali yang dari Cina. Nah orang Cina ini ateis,
Nah, ada ustadz dari Indonesia itu yang kemudian mengislamkan orang-orang ateis pekerja Cina ini. Orang Cina tuh nggak peduli dengan agama, mereka hanya peduli dengan uang. Dikasih tahu bahwa kamu di sini nggak boleh ateis, kamu harus masuk Islam. Akhirnya mereka syahadat semua. Nah, ustadz yang dari Indonesia ini kemudian dipanggil oleh Sudes, imam besarnya Masjidil Haram, dan diberi penghargaan, teman-teman, diberi apresiasi lah. Nah, karena apa? Karena Mekah itu sudah terjamin bahwa kota ini dikhususkan dimasuki oleh orang muslim, makanya dibilang tanah haram. Haram itu haram untuk orang kafir, artinya orang kafir itu nggak pantas masuk kota Mekah. Yang pantas itu cuman orang muslim. Jadi kita harus bersyukur sebagai orang muslim punya kota yang istimewa. Mekah dan Madinah itu istimewa sekali, teman-teman. Jadi tidak ada satupun yang bisa masuk ke sana kecuali muslim. Ya, mungkin cuman itu sekedar informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.